Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain la nabiyya ba'da. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tak lupa pula kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islam ya, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Sebelum saya menyampaikan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Esti Karyanti dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang khas matematika sebagai suatu cara berpikir. Yang pertama kita bahas mengenai karakteristik matematika. Apa sih karakteristik? Karakteristik itu sifat atau ciri khas yang tidak dimiliki benda atau orang lain. Matematika sendiri adalah suatu konsep dan struktur yang terdapat dalam bahan-bahan atau materi-materi yang sedang kita pelajari. Karakteristik matematika. Menurut Sejadi, karakteristik matematika terdiri dari 1. Matematika itu memiliki objek kajian abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicara, dan konsisten dalam sistematiknya. Selanjutnya, menurut Sherman, beberapa karakteristik tersebut sebagai berikut. Matematika itu harus dipelajari bertahap. Yang kedua, matematika itu mengikuti metode spiral. Yang ketiga, matematika itu menerapkan pola pikir deduktif. Yang keempat, itu menganut kebenaran yang konsisten. Lain halnya menurut Carsono, karakteristik matematika itu terdiri dari matematika merupakan ilmu deduktif. Yang kedua itu matematika itu merupakan ilmu yang terstruktur. Yang ketiga, matematika itu ilmu yang memiliki pola dan hubungan. Yang keempat, matematika itu sebagai ratu dari pelayanan ilmu lain. Yang terakhir, matematika itu adalah sebuah bahasa. Yang selanjutnya tentang pemahaman konsep berpikir dalam matematika. Pemahaman konsep berpikir dalam matematika menurut hakikat matematika secara singkat dapat diwakili oleh beberapa karakteristik matematika sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik erat kaitannya dengan belajar matematika dengan pola bernalar. Yang kedua, teori matematika dirancang dan dikembangkan dengan pola berpikir individu dan deduktif. Yang ketiga, banyaknya teori matematika yang muncul karena dipicu oleh kebutuhan dan pemecahan masalah dalam situasi nyata. Dan menurut Dufin dan Simpson, pemahaman konsep berpikir siswa sebagai berikut. 1. Mampu menjelaskan konsep. Yang kedua itu menggunakan konsep pada bagian situasi yang berbeda. Yang ketiga
mengembangkan berbagai aktivitas dari adanya suatu konsep. Pembelajaran matematika itu untuk berpikir tingkat yang lebih tinggi, karena di kurikulum sekarang mengharapkan siswa dapat berpikir lebih kritis untuk memecahkan suatu masalah. Menurut Bloom, pemahaman konsep matematika dapat dilihat dari kemampuan siswa sendiri, yang terdiri dari penerjemahannya, memberikan contoh soalnya, mengklarifikasinya, meringkas cara berpendapat siswa, membandingkan antara ide satu dengan ide yang lain, serta menjelaskan konsep secara berstruktur. Yang selanjutnya itu apa sih kekhasan matematika dalam menyelesaikan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada kegunaan matematika dalam menyelesaikan masalah atau persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Swangsih dan Tiurlina, kegunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari diantaranya matematika membantu dalam pelayanan ilmu lain. Yang kedua, matematika digunakan manusia untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam perdagangan, bisnis, dan lain sebagainya. Untuk pemecahan masalah matematika dalam kehidupan sehari-hari, diharapkan untuk siswa setelah mempelajari materi ini dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan melakukan tahap-tahap penyelesaian sebagai berikut. Yang pertama, tahap memahami. Yang kedua, tahap membuat rencana. Dan yang ketiga, tahap melaksanakan rencana. Dan yang keempat, evaluasi. Kegunaan matematika sendiri dalam mengkaji bentuk-bentuk informasi. Yang pertama, kegunaan matematika diskrit dalam bidang informatika. Matematika diskrit merupakan dasar ilmu untuk mempelajari pendidikan informasi atau ilmu komputer. Matematika diskrit memberikan landasan matematika untuk memahami perkuliahan di informatika. Kualitas informasi tergantung dari 3 hal. Di antaranya, informasi harus akurat, informasi itu harus tepat pada waktunya dan relevan. Teori matematika diskrit sendiri terdiri dari satu, teori ilmu komputer, itu harus membahas tentang hubungan dengan komputer. Yang kedua, teori informasi membahas kuantifikasi dari informasi. Untuk logika, membahas tentang keabsahan, konsistensi, dan kelayakan. Yang keempat, kelengkapan dari sebuah pernyataan. Yang kelima, teori set atau himpunan merupakan koleksi dari objek. Yang terakhir, kombinatorika mempelajari bagaimana mengatur dari objek-objek dan lainnya. Untuk peran matematika dalam perkembangan iptek itu sangat menonjol, karena bukan hanya sebagai pelayanan atau alat, melainkan sebagai bahasa iptek melalui metode-metode matematika. Menurut Herman Suherman, peran
matematika dalam iptek itu sendiri sebagai berikut. 1. Menggunakan algoritma. Yang kedua, melakukan manipulasi secara matematika. Yang ketiga, mengorganisasikan data. Yang keempat, memanfaatkan simbol, tabel, grafik, dan membuatnya. Yang kelima, mengenal dan menemukan sebuah pola. Untuk fungsi mempelajari matematika dalam SD atau MI, itu diharapkan siswa dapat memecahkan sebuah masalah dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung, dapat menggunakan kalkulator, komputer, dan lain sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beberapa bidang, itu sangat membutuhkan matematika. Di antaranya, matematika dibutuhkan oleh penjual atau pembeli. Yang kedua, matematika dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, matematika dibutuhkan dalam lingkungan sekolah. Yang keempat, matematika dibutuhkan oleh seorang arsitek. Yang terakhir, matematika itu sangat dibutuhkan oleh ahli programmer. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.